Waalaikumsalam. Maaf Waalaikumsalam, ya. mengganggu waktunya. Apa? Saya Irana Laurensa Ridwani dari kelas 10-1. Izin wawancarai Bapak ya. Ya, ayo. Menurut Bapak, apa isu paling mendesak yang harus segera diatasi di sekolah SMA ini? Jadi isu yang paling mendesak itu sebetulnya menyangkut masalah kerajinan anak dan daya juang anak dalam mengikuti pelajaran dan menyelesaikan tugasnya di sekolah seperti itu. Ya. Terus bagaimana isu tersebut itu mempengaruhi pengalaman belajar dan kehidupan sehari-hari para siswa? Mempengaruhi gitu ya kan ya. Karena bagaimanapun juga kan kelas ini, sekolah ini kan adalah simulasi kehidupan di kehidupan nyata ya. Jadi kalau anak itu misalkan dalam menyelesaikan tugas, menyelesaikan materi-materi pelajaran di sekolahnya enggak punya daya juang yang tinggi, enggak rajin, bisa dipastikan kehidupan pribadinya pun sama seperti itu. Jadi daya juangnya kurang. Nah, kita berharap hal seperti itu bisa diselesaikan di sekolah, sehingga pada saat dia lulus dari sekolah dia mempunyai kehidupan yang layak dan tidak nggak malas-malasan lagi lah, rajin penuh dengan daya juang itu seperti itu. Oke. Terus apakah ada peristiwa tertentu yang mendesak isu tersebut itu semakin membuat isu itu semakin mendesak gitu? Peristiwa-peristiwa itu ada gitu kan, karena kita bisa lihat ada beberapa anak dipanggil orang tuanya karena jarang masuk. Kan bukan masalah pinter nggak pinternya, tapi kerajinannya. Ada seorang siswa dipanggil oleh wali kelasnya nggak pernah mengerjakan tugas, ini cuma 20%, 30%. Nah itu kan berkaitan dengan kerajinan dan juga kemampuan dia dalam daya juangnya. Dan sampai di titik paling utama itu adalah pada saat rapat kenaikan kelas. Nah rapat kenaikan kelas itu nggak pernah ngebahas si A pinter, si A nggak pinter, tapi yang dibahas adalah kemampuan kerajinannya. Ya, merajin nggak anaknya, mengerjakan tugas apa enggak, sering ke sekolah apa enggak, itu yang dibahas. Jadi itu yang paling mendesak seperti itu. Terus menurut Bapak, strategi apa yang cocok untuk mengatasi masalah itu? Strategi yang paling cocok itu sebetulnya kalau mau gitu ya, sekolah itu bertindak tegas. Jadi anak-anak yang mempunyai daya juangnya lemah, nah itu diberikan tekanan tinggi, bukan untuk membuat psikologis mereka terganggu ya, tetapi untuk memberikan motivasi yang ketat bahwa kehidupan nyata itu nanti nggak bisa main-main begini. Lebih keras ya, lebih Pak? keras. Jadi nilai apa adanya, nggak naik kelas ya nggak naik kelas tuh seperti itu. Nah kita harapkan bila ada treatment seperti itu, nah siswa yang lain akan melihat dan efeknya berat, nah dia jadi rajin gitu kayak begitu sebetulnya. Siapa saja kah yang harus dilibatkan dalam situasi ini? Sebetulnya ini masyarakat, terus juga orang tua, ya guru-guru, tapi yang paling utama itu orang tua. Karena bagaimanapun juga sekolah itu kan menerima siswa itu, ya bagaimana keadaan di rumahnya. Apakah dia di rumahnya diperlakukan malas, apa diperlakukan rajin. Nah sampai ke kita, nah kita memberikan pelajaran. Nah disitulah orang tua harus memberikan kekuatan, kemampuannya untuk mengawasi agar pergaulan di luarnya tidak mempengaruhi sekolahnya. Karena hanya orang tua mau marah sekalipun bisa, tapi pihak sekolah agak repot seperti itu. Sumber daya apa saja yang diperlukan untuk menangani masalah ini? Kalau sumber daya saya bilang kayaknya udah cukup ya. HP anak-anak udah punya, jadi internet juga bisa. Buku-buku dari perpustakaan juga banyak. Terus juga sarana transportasi juga anak udah punya motor segala macam. Jadi sebetulnya sumber dayanya sudah bagus, tinggal penerapan disiplin tegasnya yang kuat gitu. Orang tuanya disiplin, sekolah disiplin ya. Pasti anak-anak punya daya juang yang tinggi, walaupun mungkin daya juangnya itu dipaksakan, tapi dia akan merasakan manfaatnya di kemudian hari pada saat dia dewasa seperti itu. Apakah ada saran khusus yang Bapak miliki untuk memperbaiki segera yang ada di sekolah ini terkait masalah itu? Jadi kalau saran saya sih sepertinya harusnya sekolah bertindak tegas, menerapkan disiplin tinggi ya terkait penilaian maupun tugas ya, sehingga anak-anak akan termotivasi untuk mempunyai daya juang tinggi. Jadi kan sekarang ini kita kalau ngasih nilai kan banyak kasihannya. Ya banyak kasihannya. Akhirnya pada saat kita memberikan nilai kasihan, si anak itu harusnya mikir, kita udah kasih nilai kasihan, tapi ini malah berpikir sebaliknya.
seenaknya nggak ngerjain tugas juga pernah naik kelas tuh kayak begitu. Padahal harusnya dia berpikir. Nah, kita harus mindset itu harus dirubah. Jadi saran saya paling ya terapkan disiplin sekuat mungkin, baik dari pembelajaran diri sendiri maupun juga penilaian seperti itu. Sudah Pak. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak ya Pak. Maaf Sama-sama. mengganggu waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.